Baik. Jadi kami kemarin itu ada paripurna dan dua agenda. Agenda pertama itu kami penetapan alat kelengkapan Dewan DPRD. Lalu agenda kedua itu penetapan pokok-pokok pikiran DPRD. Di agenda pertama berkaitan dengan penetapan alat kelengkapan itu melalui dinamika yang cukup alot, tapi akhirnya disepakati bahwa kemarin itu paripurna penetapan itu tetap dilaksanakan, paripurna tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan BANMUS, Badan Musyawarah. Lalu kemudian setelah itu kami lalu kemudian membicarakan berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan. Jadi ada 3 fraksi itu yang menawarkan sistem pemilihan itu, ada yang secara paket dan terbuka, dilaksanakan terbuka, ada yang tertutup tanpa melalui paket, dan 6 fraksi, saya tidak tahu 5 fraksi masih mau bicara atau tidak, tapi kami Nasdem memang ingin bicara, ingin memberikan pendapat. Dan sebelum secara etika yang sering disebut dengan etis itu kan saya tidak mungkin teman lainnya masih bicara, saya harus sudah menyalakan mic, itu tidak mungkin. Jadi ketika teman bicara yang ketiga dari fraksi PKB Pak Anton Bosco selesai, saya langsung menyalakan mic, minta bicara. Tapi Pak Ketua itu entah kenapa, apakah terburu-buru mengajar waktu karena masih ada agenda berikut atau seperti apa, saya kurang paham, langsung mengetuk palu sidang itu diskors. Di situ saya mempertanyakan kenapa kami yang lain atau fraksi lain belum bicara, saya sendiri sudah meminta bicara, tidak diberikan kesempatan, langsung diskors. Saya juga kurang ngerti lah kenapa pertanyaan saya itu ditanggapi dengan emosi. Tapi saya memahami bahwa itu bagian daripada dinamika politik di DPRD dan kami sudah terbiasa seperti itu. Alat apapun dinamika yang kami hadapi selama ini, tetap itu hanya terjadi di dalam ruang sidang. Ketika keluar dari ruang sidang itu kami sudah membawa seperti biasa komunikasi dengan satu komitmen untuk membangun daerah ini ke depan. Dalam perdebatan itu saya tidak terlalu mempersoalkan terhadap perdebatan saya dan emosi yang dikeluarkan oleh yang pimpinan saya Pak Ketua, tidak. Tapi saya lebih fokus dengan gestur yang ditunjukkan oleh Saudara Bupati di paripurna ini kan, ketika pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati kan mereka ada di meja pimpinan. Jadi Pak Bupati bertepatan langsung, bersebelahan langsung dengan Saudara Ketua, menunjuk saya, lalu kemudian menyuruh saya ke depan. Jadi begini kayaknya. Jadi saya bingung, ada apa kan begitu? Apakah saya atau ada orang lain? Jadi saya lihat ini sepertinya ke saya. Tapi saya tidak merespon itu. Rapat kemudian tetap diskors. Saya juga tidak lagi bicara karena saya juga cukup terganggu dengan gestur yang disampaikan oleh Saudara Bupati, karena menurut saya tidak pas. Ini kan internal ya, urusan rumah tangga kami di DPRD, dinamika internal kami, harusnya tidak dengan gestur yang bagi saya kalau sesuai dengan mekanisme tatip kami ini yang disebut tidak etis. Jadi setelah itu kami kan harus keluar melakukan proses pemilihan di masing-masing alat kelengkapan. Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati dan juga ketiga pimpinan itu masih dalam baru mau meninggalkan meja pimpinan. Saya kan harus keluar lewat situ, ada pintu keluar dari situ. Dan saya lewat situ dan bertemu dengan berpapasan dengan Bupati. Memang niat saya
ingin sekali bertemu setelah perdebatan dengan Pak Ketua itu, hanya untuk mempertanyakan, mengklarifikasi kira-kira Pak Bupati punya maksud seperti apa, karena saya bingung apa yang sampai dengan ada tingkah seperti itu, kan ada tindakan seperti itu. Jadi saya bertanya Pak Bupati, kira-kira apa maksudnya tadi dengan menunjuk-nunjuk saya lalu memanggil saya untuk ke depan. Iya, Pak Bupati bilang iya, ya, supaya engkau dengan David berkelahi. Engkau dengan David berkelahi. Jangan hanya mulut besar, banyak omong. Buktikan siapa yang paling jago, supaya kita tahu yang benar jago kuat itu siapa. Jadi saya berpikir ini kan tidak mungkin lah seorang bupati kok masa bicara seperti itu. Jadi saya tidak menanggapi, saya hanya tersenyum. Lalu saya bilang, Pak Bupati kok bisa bicara seperti itu? Dia ulang lagi, Pak Saudara Bupati ulang lagi bahwa iya, supaya kita tunjukkan siapa yang paling jago. Jangan hanya mulut besar, jangan hanya omong banyak. Saya kan memahami bahwa tugas saya sebagai DPRD itu kan bicara, bahwa soal intonasi, nada yang mungkin keras, kecil, dan kadang-kadang malah kita dinamika agak alot itu malah lebih dari itu. Kita bisa baku lempar orang dan sampai dan berkelahi, tapi di Sika ini belum ada sampai dengan seperti itu. Ya paling perdebatan ya mungkin sampai nada tensi tinggi, tapi dan kami memang dewasa, kami memahami bahwa bagaimanapun semua perbedaan pendapat pikiran itu kan demi satu tujuan saja, kita bagaimana kita bangun daerah ini. Jadi tidak pernah ada sampai seperti itu. Dan setiap kali dia selesai, kami juga selesai, komunikasi kami tetap baik. Sehingga saya malah merasa lucu, Pak. Saya sampai Pak Bupati kenapa bisa begitu, bisa ngomong gitu. Beliau ngomong ulang lagi hal yang sama. Ya, akhirnya saya malah memilih keluar meninggalkan ruang sidang utama. Beliau juga langsung Pak Saudara Bupati langsung keluar, atau apa yang setelah itu dia lagi bertemu siapa lagi saya tidak tahu. Saya langsung keluar dan saya hanya menggerutu di luar. Memangnya saya ayam mau diadu kan begitu. Tindakan-tindakan seperti itu kan mungkin dulu ya anak-anak SD, TK, kalau kemudian diadu itu disuruh berkelahi itu barangkali, dan sangat tidak pantas lah masa kita pejabat publik punya tingkah seperti itu, mau berkelahi, diadu dan segala macam. Kurang lebih mungkin kemarin kalau ada dacing mungkin kami dan Pak Ketua disuruh timbang dulu ukuran berat badan dan begitu. Jadi saya bilang ini tidak pantas, buat apa salah dan kan saya bukan preman ya, saya keluar.